Like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Halo semua, kembali lagi dengan channel John Arthur Kletos. Hari ini kami akan memberikan informasi tentang update virus corona yang ada di Indonesia tanggal 8 Mei 2020 dan juga video tentang perbedaan rapid test dan swab test. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini kita sudah mencatat beberapa data. Yang pertama bahwa mulai kemarin satu laboratorium di Wisma Atlet berbasis pada tes cepat molekuler untuk memeriksa antigen sudah kita operasionalkan. Dan kita sudah mengirim spesimen untuk mengoperasionalkan lebih dari 15 mesin yang lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian cartridge untuk memeriksa sudah berada di jalan dalam rangka untuk mencapai sasaran yang kita berikan. Dan sebagian juga sudah diterima oleh laboratorium tersebut dan sudah mulai dilaksanakan pemeriksaan. Sehingga pada hari ini 2 sumber pemeriksaan spesimen kita gunakan. Ada 143.453 spesimen kita periksa dengan real-time PCR yang selama ini sudah jalan. Sementara 328 spesimen kita periksa dengan tes cepat molekuler. Dari keseluruhan pemeriksaan ini, kita laksanakan pada sekitar 103.361 orang. Hasil positif yang kita dapatkan dari real-time PCR sebanyak 13.026. Sementara dengan menggunakan tes cepat molekuler 86 orang. Hasil negatif 90.151 dengan real time PCR dan 98 orang dengan menggunakan TCM. Kasus ODP akumulasi dari awal Maret sebanyak 244.480 orang dan sebagian besar sudah selesai pemantauan. Kasus PDP 29.087 orang, ini yang akan segera kita percepat pemeriksaannya dengan menggunakan 2 metode yang sudah kami sebutkan di atas. Kasus sembuh, kasus konfirmasi akumulasi COVID adalah 13.112 orang, kasus sembuh 2.494 orang, kasus meninggal 943 orang, dan kabupaten kota terdampak sebanyak 356 orang di 34 provinsi. Kalau kita perhatikan akumulasi penambahan data adalah bahwa kasus sembuh, kasus terkonfirmasi yang kita dapatkan hari ini sebanyak 336, sehingga totalnya menjadi 13.112 orang. Kasus sembuh bertambah 113 orang, sehingga total menjadi 2.494 orang. Kasus meninggal bertambah 13 orang, sehingga menjadi 943 orang. Saudara-saudara sekalian, berbagai perguruan tinggi, para pakar telah melakukan kajian dengan perhitungan-perhitungan matematis tentang perkiraan gambaran pandemi COVID-19 dalam beberapa bulan ke depan. Kami berterima kasih dan mengapresiasi upaya tersebut. Optimisme kita untuk meredakan wabah COVID-19 di bulan Juni-Juli adalah tantangan kita bersama. Karena kuncinya adalah kita semua. Ada di disiplin kita untuk patuh tetap di rumah, untuk patuh tidak bepergian, patuh tidak mudik, patuh mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, patuh untuk selalu menggunakan masker. Inilah upaya yang bisa kita lakukan. Manakala perkiraan-perkiraan perhitungan matematika kita akan mereda pada bulan Juni dan Juli. Kuncinya adalah kita.
Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita tetap bersatu, bersama-sama, terus-menerus untuk melawan COVID ini. Kita awali dari orang per orang. Kita awali dari tiap keluarga. Kita awali dari RT, RW desa kita, dan seterusnya. Karena inilah cara untuk kita lakukan bersama-sama menyelamatkan bangsa ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari optimisme tetap kita pelihara dan kita komitmen yang kuat bahwa penyelesaian permasalahan ini tergantung kepada kita semua. PSBB adalah senjata kita untuk memutus rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, patuhi, ikuti, disiplin, dan konsisten. Kita bisa, kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Apa ya bedanya swab test dan rapid test? Ikuti penjelasannya yuk. Rapid test dilakukan dengan mengambil sampel darah. Tujuannya mendeteksi respon antibodi. Jika antibodi bekerja, maka diduga ada virus. Swab test merupakan cara yang biasa dilakukan untuk memastikan adanya virus pada tubuh manusia. Caranya dengan mengambil sampel cairan dari tenggorokan atau hidung. Rapid test tidak seakurat swab test karena bersifat massal dan cepat. Rapid test cocok digunakan sebagai penyaringan awal penyebaran virus COVID-19. Rapid test diprioritaskan untuk orang yang memiliki kontak dengan pasien yang terkonfirmasi, petugas kesehatan yang setiap hari berkontak dengan kasus, dan warga di daerah yang memiliki banyak kasus terkonfirmasi COVID-19. Dipersembahkan oleh